Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini waktunya kita bahas lagi Infinix GT 10 Pro. Emang sih buat sekarang ini yang paling ditunggu itu Infinix GT 20 Pro karena kalau dilihat dari performa dan juga spek serta fitur-fitur yang dimiliki, Infinix GT 20 Pro sangat menarik banget. Tapi di video kali ini saya bahas lagi Infinix GT 10 Pro bukan buat bahas urusan review ulang kayak gitu ya, melainkan karena ponsel dari Infinix GT 10 Pro ini kemarin udah dapat update sistem. Jadi kita kemarin tuh udah update dan juga bahas Infinix Note 30 dan juga Infinix Note 30 Pro buat update sistemnya. Sekarang ini waktunya buat Infinix GT 10 Pro dan buat keterangan update-nya itu buat patch security di bulan April, kemudian improve user experience. Lebih tepatnya buat pengstabilan sistem dan juga buat urusan performanya. Dan dikarenakan Infinix GT 10 Pro buat urusan performa itu kan emang nomor satu ya kan. Jadi kita mulai terlebih dahulu buat pembahasan dari performanya. Sebelum kita melakukan update sistem ini buat patch keamanan bulan Februari ya. Ini rata-rata dapat di 265 ribuan poin, kemudian minimumnya ada di 156 ribuan poin dan CPU throttlingnya ada di 62%. Selanjutnya setelah kita melakukan update sistem di patch bulan April, ini buat CPU throttlingnya sedikit meningkat ada di 64%, lebih tepatnya sedikit agak stabilan ya. Bisa kita lihat juga yang tadinya naik turun sekarang udah agak lurus aja. Lebih tepatnya agak stabil. Kemudian buat skor maksimal Gibbs dan juga skor minimum Gibbsnya juga menurutku nggak terlalu jauh berbeda. Sedangkan buat skor AnTuTu benchmarknya emang kerasa sedikit menurun sih. Yang tadinya dapat di 689 ribuan poin, sekarang setelah kita update sistem cuman dapat di 675 ribuan poin. Dan yang terpenting adalah buat urusan hasil dari performanya, dari FPS, suhu dan juga konsumsi daya baterainya. Jadi langsung aja kita masuk ke video gaming testnya. Oke, ini buat ponsel dari Infinix GT 10 Pro, baru aja saya cabut dari charger. Baterai tentu masih ada di 100%. Saya cek terlebih dahulu buat suhunya. Suhu ruangan seperti biasa ada di 30 derajat Celcius kurang lebihnya ya. Dan ini main bukan di tempat yang ber-AC. Stopwatch udah saya mulai. Dan seperti biasa saya perlihatkan ini buat settingannya. Saya cuman pakai konektivitas WiFi doang. Kemudian Bluetooth, NFC dan juga map saya matiin. Refresh rate layar saya bikin di 120 Hz. Oke, ini buat FPS real time udah saya aktifin. Kemudian aplikasi berjalan di latar saya keluarkan semua. Ini buat aplikasinya nggak terlalu banyak-banyak banget karena cuman dipakai buat konten doang ya. Dan buat konten gamingnya game Mobile Legend. Match yang pertama kita main di settingan rata kanan semua. Kemudian ini buat mode game saya aktifkan buat mode performanya. Oke, saya aktifkan buat mode performa. Kemudian buat settingan game Mobile Legend saya pakai ratakan semua. Langsung kita mainnya di mode brawl aja deh, karena nanti bakalan mainnya banyak banget. Kita main mode brawl. Oke, dari tadi buat main game ini berjalan di 12 menit ya. Tadi sih buat main game itu lancar banget dan juga nggak ada yang namanya lag ataupun panasin, cuman sedikit hangat doang loh. Jadi menurutku buat match pertama ini saya puas banget ya. Dan sampai sekarang ini FPS rata-rata tuh masih ada di 110 dan stucknya paling di 100 FPS itu ya. Oke, match pertama udah selesai dan langsung aja kita cek suhu layarnya. Suhu layar di 41,5 tadi paling tinggi. Suhu backdoor paling tingginya cuman 39,7,8, gak nyampe 40. Baterai tersisa di 97% dan udah kita pakai selama 15 menit. Dan ini buat FPS rata-rata yang kita dapetin ini tergolong bagus banget. Rata-rata bisa tembus di 104 FPS. Dan dari tadi saya bilang ya, benar kan? Tadi tuh buat FPS rata-rata itu bisa stabil di 110 FPS. Paling stuck atau turun-turunnya itu cuman ada di 100 FPS doang. Jadi ini menurutku mantep banget dibanding buat update sebelumnya. Dan sekarang kita lihat aja gimana kalau kita ubah ke mode seimbang buat mode gamenya. Ini ya buat match selanjutnya atau match yang kedua kita masih main pakai rata kanan, tapi di sini kita mainnya pakai mode seimbang. Langsung aja kita main. Dan ini masih ada di mode brawl karena matchnya tentu ini banyak banget. Ini ya buat match kedua. Dari tadi main game tuh nggak ada yang namanya frame drop. Stabil di 100 FPS terus. Nih lagi war banyak orang juga FPS-nya masih tetap stabil di 100 FPS. Ini keren banget nih. Makin adem juga buat main game. Oke, match kedua udah selesai, langsung kita tes buat suhunya. Suhu layar meningkat nyampe 42 ini ya. 42 derajat.
Suhu backdoor ini ada di 41. Udah dipakai selama 30 menit dan ini buat baterainya masih tersisa di 92%. Dan ini FPS real time yang kita dapetin mantep banget ya, stabil di 100, gak ada yang namanya frame drop sama sekali. Anteng di 100 fps. Ini sih benar-benar keren banget ini. Sekarang kita lanjut buat match yang ketiga. Nah, buat match ketiga ini kita coba turunin grafisnya ke tinggi. Jadi buat fps kita pakai di 120 fps, tapi grafisnya kita turunin di tinggi dan ini nggak pakai mode performa ya. Masih tetap pakai mode seimbang. Langsung aja kita mulai mode berawal lagi. Oke, ini buat match ketiga ya. Tadi main pakai settingan 120 fps, grafisnya kita turunin di tinggi. Ternyata buat fps masih tetap sama, mentok di 100 fps dan itu stabil banget, nggak ada yang namanya frame drop. Suhu juga malah kerasa makin adem. Dan ini udah selesai, kita liatin aja buat suhunya ya. Suhu layar ada di 40, sedikit menurun. Suhu backdoor ada di 40 juga, 40,3, dan sisa baterainya ini masih ada di 89%. Udah kita pakai selama 41 menit. Sekarang kita liatin fps-nya lagi-lagi tentunya sih sama ya. Ya tadi sempat nyampe 120 fps, jadi buat fps rata-rata ini sedikit meningkat bisa di 104 fps. Dan ini nggak ada yang namanya frame drop sama sekali. Sekarang kita lanjut buat match selanjutnya. Kita coba main pakai ini ya. Kalau di 120 fps itu kan lancar, tentu main 90 fps lebih lancar lagi dong. Jadi kita eksperimennya nyoba aja deh di sini. Kita turunin pakai grafisnya di sedang tapi main di 120 fps. Kira-kira gimana hasilnya ya kan? Gak ada salahnya buat coba-coba. Dan ini mainnya di brawl. Oke, matchnya udah selesai ya. Kita langsung cek buat suhu layarnya. Suhu layar ini makin adem aja, cuma di 41 derajat. Ini kelihatan nggak? Kelihatan ya, meskipun gelap banget. Dan suhu backdoor makin adem lagi, nggak nyampe 40, cuman 39. Oh, nyampe 40. 40,2 ternyata. Sekarang kita lihat buat fps rata-rata yang kita dapetin. Ini main pakai settingan 120 Hz tapi grafisnya kita bikin di sedang. Nah, ini bisa stabil banget di 103 fps dan bisa kalian perhatiin ya. Jadi selama permainan ini nggak ada frame drop sama sekali. Dan udah kita pakai selama 55 menit, ini baterainya masih tersisa di 85%. Nah, jadi buat update kali ini di Infinix GT 10 Pro, lebih tepatnya buat patch bulan April ya kan. Nah, itu kalian main pakai rata kanan, entah itu grafisnya kalian bikin ultra, sedang ataupun tinggi, itu menurutku masih sama aja, tetap bisa stabil di 120 fps dan suhunya juga menurutku masih tetap terjaga maksimal di 42 derajat dan itu waktu kita aktifin pakai mode performa. Tapi kalau enggak ya masih tetap aman aja, maksimal cuma di 40, kadang tadi kan cuma 39 ya kan. Dan bisa kalian perhatiin ya, tadi main 4 kali itu fps rata-rata stabil di 120, bukan 120 tapi di 100 fps dan itu stabil banget, gak ada yang namanya frame drop sedikit pun. Dan ini saya perlihatkan buat match sebelumnya, lebih tepatnya pada bulan itu ya, di bulan April masih sempat frame drop dan itu stucknya di 80 fps. Kalau sekarang ini stabil banget, stucknya di 100 fps dan itu menurutku mantap banget buat urusan performa atau update kali ini di Infinix GT 10 Pro. Nah, perubahan lain di Infinix GT 10 Pro menurutku sih nggak terlalu kerasa banget ya, terutama di bagian scroll kayak gini udah nggak ada, udah hilang dari sejak patch bulan Februari ya kan. Dan buat always on displaynya di Infinix GT 10 Pro ini ternyata masih sama aja, cuman mentok di 10 detik doang. Dan kita tes sensor sidik jarinya. Nah, sensor sidik jari masih aman-aman aja, nggak ada kendala sedikit pun. Dan sekarang kita lihat buat kameranya, apakah masih langsung terang atau enggak. Ternyata buat kamera masih tetap sama aja ya, kayak Infinix Note 30, Note 30 Pro. Kalau kita buka kamera langsung terang benderang kayak gini. Oke, jadi buat kesimpulan update, lebih tepatnya patch security bulan April ya kan. Nah, di Infinix GT 10 Pro kalian mendingan langsung gas aja deh. FPS makin stabil banget di 100 fps dan itu nggak ada yang namanya frame drop sedikit pun. Memakai mode performa, grafis ultra, grafis tinggi masih tetap sama aja, rata di 100 fps. Dan buat suhunya sendiri kalian bisa perhatiin tadi ya, itu masih aman banget menurutku sih, apalagi buat kinerjanya kan bisa stabil di 100 fps. Buat baterainya juga menurutku masih tergolong aman banget, karena ini dipakai selama 50 menitan, hampir 1 jam. Ini baterainya masih ada di 84%. Jadi itu menurutku sangat-sangat aman dan juga recommended banget buat patch bulan April sekarang ini.
Jadi menurut kalian gimana nih buat video kali ini, lebih tepatnya buat patch bulan April di Infinix GT 10 Pro? Kalau kalian nemuin bug, coba kalian drop aja di kolom komentar. Ntar kita bahas aja di video-video berikutnya ya. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.